Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Coba kalian perhatikan. Ini ya, ada anak-anak yang sedang bermain di pantai. Di situ ada benda yang terbuat dari alam, yaitu apa aja, nak? Ada air laut ya, ada pasir, ada pepohonan juga, ya. Ada kalau benda yang buatan manusianya apa saja coba? Di situ ada topi, ada baju yang dipakai anak-anak bermain. Ada alat yang dipakai anak-anak untuk bermain pasir ya, istana pasir itu adalah buatan manusia. Wujud benda. Wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Coba perhatikan. Di sini ibu memberikan sebuah gambar. Gambar apa ya, nak ya? Ya betul, itu adalah gambar sebuah motor. Motor merupakan benda ciptaan manusia atau buatan manusia. Motor juga digunakan sebagai alat transportasi yang mengantarkan seseorang dari satu tempat menuju tempat lainnya. Kalian juga mungkin kalau sekolah suka diantarkan oleh ayahnya atau ibunya dari rumah menuju sekolah menggunakan motor. Motor biasanya dipakai untuk menempuh jarak yang lumayan jauh juga ya. Bisa beratus-ratus meter bahkan kilometer. Ya. Alat untuk satuan untuk mengukur panjang jarak ya, di sini adalah meter dan kilometer, mengukur jarak tempuh. Satuan untuk mengukur panjang jarak. Di sini ada km atau kilometer, ada hm atau hektometer, ada dam atau dekameter, ada m meter, ada dm atau desimeter, ada cm centimeter, ada mm milimeter. Atau untuk lebih memudahkan kalian untuk mengingatnya, di sini ada kata-kata agar dapat diingat ya. Kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar-mandir. Kucing di sini untuk km kilometer, hitam singkatan dari hm hektometer, dalam singkatan dari dam dekameter, mobil singkatan dari m meter, desi singkatan dari dm desimeter, centil singkatan dari cm centimeter, mondar-mandir singkatan dari mm atau milimeter. Di sini ibu berikan sebuah denah ya, denah rumah Edo, ada denah rumah nenek dan ada denah kebun binatang. Di sini kita akan belajar mengukur jarak menggunakan kilometer dan meter. Coba kalian perhatikan jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah berapa, nak? Ya betul, 5 km 300 m. Itu dibacanya adalah 5 km lebih 300 meter. Berapakah jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter atau m? Sekarang kalian rubah dulu yang kilometernya menjadi m atau meter.
Kalau 1 km itu adalah sama dengan 1000 meter. Di sini 5 km atau 5 km berarti sama dengan 5000 m. Karena 300-nya udah m, maka kalian tinggal jumlahkan saja. 5000 udah m, 300 pun udah m. Langsung aja dijumlahkan ya nak ya. 5000 tambah 300 adalah 5300 m atau 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah Nenek adalah 5300 meter. Masih dengan denah yang sama ya nak ya. Sekarang kita mencoba mengukur jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah menuju ke kebun binatang. Berapa nak? Ya betul, di situ ada ukurannya yaitu 1523 meter. Sekarang ada pertanyaan, berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan km dan m? Ya, kita jabarkan atau kita uraikan. 1523 m itu adalah sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter. Yang 1000 meternya kalian ubah menjadi kilometer. Betul, 1000 meter adalah sama dengan 1 km. Ditambah tadi yang 523 m. Jadi, jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan km dan m adalah 1 km 523 meter. Ciri-ciri benda. Yang pertama yaitu memiliki massa. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Coba kalian perhatikan di situ ada sebuah timbangan yang berisi benda dengan huruf Y dan benda yang berhuruf H. Menurut kalian, manakah massa yang lebih besar? Ya betul, tentu saja massa yang lebih besar ada di benda yang berhuruf Y. Timbangannya lebih turun ke bawah ya, lebih turun karena lebih berat. Ciri benda yang kedua yaitu ruang atau volume. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Semakin besar suatu benda, maka besar pula volumenya. Coba kalian perhatikan pula di situ ada gambar akuarium. Akuarium yang pertama ada akuarium A dan ada akuarium B. Akuarium pertama ikannya lebih besar, akuarium B ikannya lebih kecil. Tentu saja di sini volume yang lebih besar ada di akuarium A. Sifat benda padat, bentuknya tetap dan dapat digenggam. Sifat benda cair, bentuknya berubah sesuai tempatnya dan tidak dapat digenggam. Sifat benda gas, bentuknya berubah sesuai tempatnya, juga tidak dapat digenggam. Alat pengukur berat benda. Di sini ada macam-macam timbangan ya. Yang pertama ini yang warna kuning adalah timbangan beras untuk mengukur berat beras ya, yang berkarung-karung seperti itu. Yang kedua adalah timbangan badan yang warna pink. Yang ketiga timbangan kue yang berwarna biru. Yang keempat timbangan gantung biasanya digunakan untuk menimbang balita yang ada di posyandu. Yang kelima yang berwarna hijau adalah timbangan warung, biasanya untuk menimbang aneka bahan sembako ya, seperti telur, gula, minyak, dan sebagainya. Yang keenam adalah neraca. Neraca biasanya seringnya digunakan di toko emas. Coba perhatikan ada gambar timbangan kue. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3.
Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kg itu sama dengan 10 ons. Gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Coba kalian juga perhatikan, Ibu mempunyai sebuah gambar. Di situ ada gambar orang-orang, banyak sekali orang-orang ya. Ada yang membawa gerobak, ada yang membawa bungkusan sampah, ada yang membawa sapu, ada yang menata tanaman, ada yang membawa makanan juga, ada yang membawa pengki. Coba, itu adalah suasana di kampung Siti yang sedang melakukan kegiatan apa coba? Ya betul, itu adalah kegiatan kerja bakti. Ibu ada pertanyaan ya, apa yang menyebabkan pekerjaan itu menjadi cepat selesai? Sesuai gambar yang ada ya nak ya. Nanti kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Tugas kalian berikutnya adalah melengkapi bagan yang ada. Tadi sejak pertama Ibu telah menjelaskan benda. Benda itu ada berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3, yaitu benda apa, dan benda apa. Lalu sifatnya apa dan contohnya apa. Kalian juga kerjakan ini di buku tulis kalian masing-masing. Contohnya boleh 2. Masing-masing benda ya. Tugas berikutnya juga yaitu tentukanlah satuan berat yang tepat. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, berat badan Udin adalah 30 ... Yang kedua, ibu membeli telur seberat 1 ... Berat cincin ibu adalah 3 ... Gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 ... Ibu memerlukan bawang seberat 100 ... untuk memasak. Ini kalian boleh minta bantuan ibu atau ayah kalian untuk menjawab pertanyaan ini ya. Ini jawabannya adalah bisa kilogram, bisa gram, ya, bisa ons. Lalu di bawahnya pun ada kata-kata ya, di kertas yang berwarna kuning itu. Ada rendah hati, ada mubazir, ada pelit, ada secukupnya, ada boros, ada berlebih-lebihan, ada cermat, ada berbagi, ada sombong, ada hemat. Coba kalian pilih dari 10 kata itu yang berhubungan dengan sifat hemat. Ya, oke ya. Demikianlah tugas untuk kali ini. Kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Tetap semangat ya nak ya. Rangkuman tema 3, subtema 2 udah cukup sampai di sini. Terima kasih. Semoga video ini dapat dimengerti dan dipahami. Assalamualaikum.